Pelita Kasih Family, puji Tuhan kita kembali dipertemukan dalam PA Online seri Buaro. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, hingga kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami kepada setiap kebenaran-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap hidup kami, hati kami yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Kami sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di dalam sesi Buaro, dan bulan ini saya dan saudara akan membahas tentang salah satu lagi karakter Buaro, yakni roh kesetiaan. Nah, kalau ditanya apakah Anda orang yang setia? Mungkin hampir semua dari kita akan menjawab ya. Kita sudah setia beribadah, melayani, setia bekerja, bahkan mungkin merasa sudah setia kepada Tuhan. Namun menariknya Alkitab menunjukkan bahwa tidak semua kesetiaan adalah kesetiaan yang sejati. Ada kesetiaan yang hanya terlihat di luar tetapi tidak lahir dari hati yang diubahkan oleh Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar membedakan kesetiaan yang semu dan kesetiaan yang sejati. Nah, kalau kita melihat kesetiaan yang semu, salah satunya di dalam Kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan." Perhatikan di sini, orang Farisi itu bukan orang yang malas beribadah ya saudara. Mereka sangat teliti. Bahkan mereka itu menghitung persepuluhan sampai kepada hasil-hasil panen selasila, adas, jintan, dan sebagainya. Mereka sangat detail. Tetapi di sini Yesus berkata, mereka justru mengabaikan kesetiaan. Ini karena mereka sibuk menjalankan ritual, tetapi kehilangan hati Allah. Mereka terlihat saleh dari luar, tetapi karakter mereka tidak mencerminkan karakter Tuhan. Nah, menariknya Yesus menyebut 3 hal ini sekaligus: keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Mengapa? Karena ketiganya menggambarkan karakter Allah sendiri. Allah adalah Allah yang adil, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan Allah yang setia. Jadi masalah orang Farisi itu bukan karena kurang aktif dalam agama, tetapi karena agama mereka tidak menghasilkan karakter Allah di dalam hidup mereka sehari-hari. Inilah yang kita sebut dengan kesetiaan yang semu. Nah, kelihatannya setia, rajin, aktif, tetapi hati dan karakternya tidak semakin menyerupai Tuhan Yesus. Nah, dari teguran Yesus kepada orang Farisi, kita belajar bahwa seseorang bisa saja terlihat setia, tetapi belum tentu memiliki kesetiaan yang sejati. Nah, aktivitas keagamaan saja tidak cukup jika tidak diikuti oleh karakter yang mencerminkan hati Allah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu seperti apa kesetiaan yang sejati? Nah, untuk menjawabnya mari kita kembali kepada ayat emas tahunan kita, Galatia 5 ayat 22. Di sana Paulus menyebutkan kesetiaan sebagai salah satu buah roh. Kata kesetiaan di sini berasal dari kata Yunani yang juga diterjemahkan sebagai iman dalam beberapa bagian Alkitab. Nah, misalnya di dalam Efesus, kitab Efesus, surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, di sana kata asli yang dipakai juga sama. Dalam pemahaman Alkitab, iman dan kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan. Iman itu bukan sekadar kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi yang sering kita sebut dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika seseorang sungguh mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan,
Kepercayaan itu akan menghasilkan ketaatan yang terus-menerus dilakukan. Nah, itulah ketaatan yang terus-menerus itulah yang disebut dengan kesetiaan. Nah, iman itu adalah akarnya kalau seperti pohon, sedangkan kesetiaan itu adalah buahnya. Nah, oleh sebab itu kita tahu kesetiaan sejati bukan hanya sebuah perasaan. Nah, kesetiaan itu selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa wajah kesetiaan sejati itu terlihat? Yesus memberikan jawabannya di dalam Lukas pasal yang ke-16, kita akan fokus di ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dari ayat ini kita bisa melihat paling tidak ada 4 karakter orang yang setia. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil. Perkara kecil menunjukkan apakah seseorang layak dipercaya. Sebelum Tuhan mempercayakan perkara besar, Dia melihat apakah kita setia dengan apa yang sudah ada di tangan kita. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Perkataannya dapat dipegang, tanggung jawab yang diberikan kepadanya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang lain merasa tenang ketika mempercayakan sesuatu kepadanya. Inilah yang kita lihat contohnya pada Titikus. Nah, Paulus menyebut Titikus ini sebagai saudara yang kekasih dan pelayan yang setia. Paulus berulang kali mengutus Titikus untuk membawa surat-surat penting kepada jemaat. Nah, bukan karena Titikus itu paling terkenal atau hebat, tetapi karena ia adalah seorang pelayan yang setia. Kita dapat lihat dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Paulus berulang kali mempercayakan tugas penting ini karena Titikus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Nah, kesetiaan itu membuat seseorang layak dipercaya. Kemudian yang kedua, karakter kesetiaan itu adalah konsisten. Nah, Yesus membandingkan perkara kecil dengan perkara besar. Artinya, orang yang setia tidak berubah karakter ketika tanggung jawabnya berubah. Ia tetap setia dalam hal kecil maupun besar. Kesetiaan itu bukan soal besarnya tugas, tetapi konsistensi karakter. Nah, bukan cuma sekedar semangat sesaat doang, tetapi hidup benar baik ketika keadaan mendukung maupun tidak gitu ya. Tetap mengasihi Tuhan ketika doa dijawab maupun ketika harus menunggu jawaban Tuhan. Kemudian tetap melayani ketika dipuji maupun tidak ada yang memperhatikan. Nah, kesetiaan itu terlihat dalam konsistensi bukan hanya pada momen-momen besar. Nah, berikutnya yang ketiga adalah karakter orang yang setia itu nampak dalam memegang komitmen. Nah, di dalam Lukas 16 tadi berbicara tentang pengelolaan kepercayaan. Nah, apa yang dipercayakan Tuhan harus dijalankan secara bertanggung jawab. Orang yang setia itu tentu tidak memilih-milih tanggung jawab yang harus dia ambil. Ia pegang komitmen atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Nah, kesetiaan itu selalu berkaitan dengan komitmen. Baik kita komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada pasangan, komitmen kepada keluarga, kepada pelayanan, kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan. Nah, orang yang setia tidak mudah meninggalkan tanggung jawab ketika keadaan menjadi sulit. Ia akan tetap pegang komitmen yang telah ia buat di hadapan Tuhan. Nah, karakter yang terakhir dari orang yang setia adalah tetap benar. Di dalam Lukas 6 ayat 10 itu juga berkata, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Perhatikan di sini bahwa Yesus menghubungkan kesetiaan dengan kebenaran. Artinya kesetiaan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal integritas. Tetap setia memilih yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Tetap jujur walaupun ada kesempatan untuk tidak jujur. Tetap melakukan kehendak Tuhan meskipun harus ada harga yang dibayar. Nah, kesetiaan itu tidak diukur dari apakah orang lain melihat kita, tetapi apakah Tuhan berkenan atas hidup kita. Sekarang
kita mungkin sudah membahas 4 karakter kesetiaan, yaitu dapat dipercaya, konsisten, memegang komitmen, dan tetap benar. Nah, lalu mungkin di antara kita berpikir, bukankah ini sangat sulit ya kalau harus punya 4-4-nya? Nah, tentu sulit gitu ya jika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akan mudah gagal. Itulah sebabnya Paulus tidak menyebut kesetiaan ini sebagai hasil usaha manusia, melainkan buah roh. Artinya kesetiaan sejati bukan pertama-tama lahir dari tekad kita, tetapi dari karya Roh Kudus yang membentuk karakter Allah di dalam hidup kita. Nah, sumber kesetiaan itu adalah Allah sendiri. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 berkata, "Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya." Dan kemudian juga ada di 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Kita memiliki Allah yang setia. Sebuah kabar baik bagi kita. Memang sering kita gagal, sering tidak konsisten, tetapi Allah tetap setia. Dan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, Ia terus dan terus membentuk kita agar semakin menyerupai karakternya. Hari ini kita belajar bahwa ada perbedaan antara kesetiaan semu dan kesetiaan sejati. Kesetiaan semu hanya terlihat dalam aktivitas keagamaan, tetapi kesetiaan sejati lahir dari iman kepada Kristus dan dihasilkan oleh Roh Kudus. Kesetiaan sejati membuat kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, setia kepada Tuhan, setia dalam tanggung jawab, setia dalam relasi, dan setia memegang komitmen yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan. Apakah saya hanya tampak setia atau sungguh memiliki karakter yang setia? Apakah orang lain dapat mempercayai perkataan dan tanggung jawab saya? Dalam perkara-perkara kecil, apakah saya sudah menunjukkan kesetiaan? Dan yang paling penting, apakah melalui hidup saya, orang lain dapat melihat karakter Allah yang setia? Kiranya Roh Kudus terus menghasilkan buah kesetiaan dalam hidup kita, bukan supaya kita dikenal sebagai orang yang baik saja, tetapi supaya dunia melihat karakter Allah yang setia melalui hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kesetiaan yang sejati. Biarlah karakter-Mu ada dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk boleh menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan, dan hidup kami menampilkan karakter Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus hidup dalam kami dan kami terus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan tutup PA online kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.